Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing praktek ibadah, saya Imam Muhammad Baihaqi dari kelas MD 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang memandikan jenazah. Pengertian dalam Islam, memandikan jenazah adalah salah satu syarat mengurusi jenazah sebelum dikafani, disolatkan dan dimakamkan ke dalam liang lahat, dan hukumnya yaitu fardu kifayah atau wajib dikerjakan. Apa hikmah memandikan jenazah? Yaitu satu, Islam pentingkan dalam kebersihan. Yang kedua yaitu kita menghormati manusia sebagai makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, juga membolehkan jenazah disolatkan. Dan yang terakhir, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih dan suci. Lalu ada syarat-syarat memandikan jenazah. 1. Jenazah atau mayat itu orang Islam, bukan kafir. 2. Mayat itu bukan mati syahid atau tidak berperang di jalan Allah. 3. Mayat itu masih ada tubuhnya meskipun sedikit atau sepotong. Yang berhak memandikan jenazah yaitu 1. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan perempuan oleh perempuan. Orang yang boleh memandikan adalah muhrim, juga suami istri. 2. Yang lebih utama memandikan adalah keluarga yang terdekat. 3. Orang yang memandikan jenazah apabila menderita cacat dalam tubuh jenazah, maka tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Ada alat-alat yang digunakan untuk memandikan jenazah. 1. Sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran, dan penyakit. 2. Masker penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit. 3. Spons penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayit. 4. Kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air. 5. Daun bidara jika ada yang busanya digunakan untuk mencuci rambut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing praktek ibadah, saya Imam Muhammad Baihaqi dari kelas MD 2B, izin untuk menjelaskan tentang praktek ibadah haji. Ya baik, saya di sini akan menjelaskan tentang ibadah haji dan umroh. Nah, yang pertama yaitu ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Juga ibadah haji adalah melakukan ibadah pada waktu yang ditentukan, yang dilakukan dengan cara yang tertib, serta berkunjung ke Baitullah yang berada di Mekah. Nah, selanjutnya yaitu ada hikmah dari ibadah haji, yaitu untuk memantapkan akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menyaksikan semua kebesaran Allah, maka iman dan akidah kita menjadi kuat dan semakin lebih takwa. Lalu ada syarat-syarat wajib haji, yaitu yang pertama beragama Islam, bukan kafir. Yang kedua harus balik. 3. Berakal sehat atau sempurna. 4. Harus merdeka. 5. Adanya bekal dan kendaraan. 6. Jalan yang dilalui aman. Dan yang ke-7, mampu di perjalanan.
Ya, selanjutnya ada rukun dan wajib haji. Nah, rukun haji yaitu ada 6. Yang pertama niat ihram haji, kedua yaitu wukuf, ketiga tawaf, yang keempat sa'i, kelima bercukur, dan keenam tertib pada rukun. Dan selanjutnya yaitu ada wajib haji. Nah, yang mana wajib haji itu yang pertama 1. Niat ihram di miqat, 2. Meninggalkan larangan dalam ihram, 3. Mabit di Muzdalifah. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ibadah haji dan umroh. Tentang ibadah haji itu sudah, yang selanjutnya akan menjelaskan tentang ibadah umroh. Nah, yang pertama yaitu pengertian ibadah umroh. Nah, umroh merupakan ibadah di Baitullah yang bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Nah, lalu ada hikmah dari ibadah umroh. Nah, hikmah dari ibadah umroh yaitu begitu juga hikmah ibadah umroh. Apabila kita melaksanakan ibadah umroh, maka dosa-dosa yang telah diperbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat iman kita dan ketakwaan kita. Yang selanjutnya yaitu syarat melaksanakan umroh. Nah, syarat melaksanakan umroh yaitu harus beragama Islam, 2. Berakal sehat dan balik, ketiga merdeka, keempat memiliki kemampuan secara kesehatan fisik, yang kelima bagi wanita harus ada mahramnya. Lalu ada rukun umroh. Nah, apa saja rukun umroh? Yaitu ada 5 di sini. Yang pertama harus ada ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tartib. Yang selanjutnya yaitu wajib umroh. Nah, wajib umroh itu yaitu harus ihram dari miqat. Yang kedua meninggalkan seluruh larangan umroh yang macam dan jenisnya sama dengan larangan haji. Yang selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama miqat, yaitu mengambil niat dan menggunakan kain ihram untuk tanda itu dimulainya ibadah umroh. Yang kedua yaitu ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ketiga yaitu disunahkan untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Yang keempat sa'i, berjalan berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima yaitu tahallul atau